kabar? Kabar baik, bukan? Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Adelia Intan Utami, biasa dipanggil dengan nama Kak Adel. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan satuan joule. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui adalah sumber daya energi yang dapat terus digunakan tanpa batas waktu tertentu dan tidak akan pernah habis, misalnya angin, air, cahaya, dan sebagainya. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya energi yang akan habis bila terus digunakan dan tidak dapat dibentuk kembali, misalnya minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Macam-macam bentuk energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa perlambatan panas yang memerlukan suatu medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian medium tersebut. Contohnya, sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi yang panas. Kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya, air yang panas akan bergerak naik. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas matahari yang sampai ke bumi dan dapat kita rasakan. Yang kedua adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara dari benda yang bergetar. Contohnya bunyi gitar, bunyi bom, bunyi petasan, dan lain sebagainya. Benda yang bergetar dan mengeluarkan bunyi dapat disebut sebagai sumber bunyi. Ada energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dari bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut sebagai arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bunyi. Yang keempat ada energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk mengganti energi yang biasanya kita gunakan. Contohnya seperti energi matahari yang sekarang untuk membangkitkan listrik. Yang kedua ada energi panas bumi. Yang ketiga ada energi air juga sebagai pembangkit listrik. Dan yang keempat ada energi angin juga berfungsi sebagai pemompa air untuk membangkitkan listrik dengan tenaga air. Selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi didasari oleh hukum kekekalan energi, di mana energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya dari energi listrik menjadi energi panas, dari energi listrik menjadi energi gerak, dari energi gerak menjadi energi bunyi, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan mengenai energi dan perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu alam semesta. Alam semesta adalah tata ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya.
Ada beberapa teori yang menyatakan tentang terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebutlah alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Yang kedua ada teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat-pusat ledakan dan terjadilah planet-planet yang lain. Yang ketiga ada teori creatio continua dikemukakan oleh Fred Hoyle, Gilly, dan Gould. Teori ini menyatakan bahwa saat penciptaan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Yang keempat ada teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata surya. Teori pembentukan tata surya. Yang pertama adalah teori nebulasi atau debu. Teori ini dikemukakan oleh Kant pada tahun 1796. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Yang kedua adalah teori planetesima. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini bertitik tolak pada pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar, kemudian berkondensasi. Dan bagian dari tata surya kita adalah bintang lain yang lewat di dekat bintang kita. Yang ketiga adalah teori tidal atau pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Hall Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah terbentuk planet-planet. Yang keempat adalah teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Salah satu bintang meledak dan akibatnya gaya tarik gravitasi. Bintang yang satunya sekarang menjadi matahari dan pecahan bintang yang satunya menjadi planet yang beredar mengelilinginya. Bagian-bagian tata surya. Yang pertama adalah matahari. Matahari pada sistem tata surya ini menjadi yang paling besar dan juga merupakan pusat dari planet-planet yang lainnya. Yang kedua adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya, namun memiliki jarak terdekat dengan matahari. Yang ketiga adalah planet Venus. Planet Venus adalah planet yang lebih kecil dari bumi, yang biasa disebut sebagai bintang kejora. Yang keempat adalah planet Bumi. Bumi merupakan planet urutan ketiga terdekat dengan matahari. Planet ini adalah planet yang kita tempati sekarang sebagai tempat kita hidup. Yang kelima adalah planet Mars. Mars adalah planet merah yang memiliki permukaan berwarna kemerah-merahan dan memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang keenam adalah planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet yang paling besar di urutan tata surya. Yang ketujuh ada planet Saturnus. Planet Saturnus ini dikenal dengan planet yang bercincin dan memiliki 10 satelit. Yang kedelapan adalah planet Uranus. Planet Uranus adalah planet terdingin dalam tata surya karena suhu atmosfernya adalah minus 224 derajat Celcius. Yang kesembilan adalah planet Neptunus.
planet Neptunus adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai. Karena itu, Neptunus disebut dengan planet yang paling istimewa dalam tata surya. Itulah sedikit materi dari kakak tadi. Kalian tetap semangat ya. Sampai jumpa. Dadah.